Shalom jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online pada minggu kedua di bulan Agustus ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semua disertai Tuhan, dan Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menjaga setiap kita yang mau mengandalkan Dia, yang mau percaya kepada Dia. Pada hari ini saya sangat bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan untuk secara bersama-sama kita beribadah di sini, dan kita mau selalu naikkan syukur kita pada Tuhan. Mari kita puji Dia, sembah Dia, mari kita bawa hati kita kepada Dia, dan mari kita beribadah. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa, mengucap syukur Tuhan buat saat hari ini, buat saat ini Tuhan. Engkau baik, Engkau amat baik Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan dalam hidup kami Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan, karena Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan membuka setiap hati pikiran kami, telinga kami Tuhan, dan juga mulut kami Tuhan, agar kami dapat beribadah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh penyertaan Tuhan, dan itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya hanya nama-Mu Tuhan yang dapat ditinggikan, yang selalu kami ditinggikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau adalah penolong kami, setiap kami Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, dan janji-Mu Tuhan iya dan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami, dan sebentar lagi Tuhan kami mau ibadah, dan kami persiapkan setiap hati kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Penolongku,
terpuji dengan namanya. Dengan segenap hati kita pujikan pujian ini dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam setiap hati kita. Dimanapun saudara jemaat berada, saya percaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menjamah setiap kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Yes, Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu.
jamah setiap kami Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan berada di hadirat-Mu, karena Engkau adalah penolong kami, Engkau penghibur kami yang hidup yang kudus, yang selalu beserta kami. Roh Kudus penuhkan hidup kami Tuhan dengan urapan yang baru. Yes Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari sama-sama dengan hati kita. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Dengan segenap hati katakan, denganmu ku percaya Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Dan kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, Yesus kita ajaib dan Tuhan kita ajaib. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yes, amin. Tak berubah kasih setianya Tuhan, karena Dia Yesus yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
bagi umat yang selalu berdoa. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
setia. Yesus, haleluya. Penolong yang selalu setia pada setiap kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong, penolong yang selalu setia. Yes Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yes Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong setiap kami. Janjimu tidak mengecewakan Tuhan, tidak pernah gagal, dan rancanganmu selalu yang terbaik untuk kami. Dan segala perkara Tuhan dapat kutanggung di dalam-Mu, karena Engkau yang memberi kami kekuatan. Asal kami percaya dan Engkau akan setia. Yes Tuhan Yesus, kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolongku, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah dia mengecewakan. Oh Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik setiap saat, dalam situasi kondisi apapun. Dia yang berdaulat dan memerintah dalam hidup kita. Kita datang kepada Dia dengan sepenuh hati dan percaya. Dia yang berfirman, Dia yang sembuhkan. Dia yang berfirman, Dia yang menguatkan. Dia yang berfirman, Dia yang menolong. Mari siapkan hati kita, terima kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap ada untuk selamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu, melingkupi kami semua anak-anak-Mu, melewati masa-masa kehidupan yang ini. Dengan penuh kemenangan, penuh pengharapan, bersama-Mu, kami dapat melewati semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus, berbicaralah pada kami lewat firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Agustus, seri khotbah sejarah. Seperti yang sudah dijelaskan, definisi sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana arti pertama adalah asal-usul, keturunan, dan silsilah. Arti yang kedua adalah kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yaitu riwayat. Yang ketiga, sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sejarah, apakah itu sejarah pengetahuan, sejarah umum, sejarah keluarga kita, sejarah riwayat hidup seseorang. Semua itu adalah bagian dari sejarah. Di minggu yang pertama, yaitu Suara Pengembalaan dengan judul Cuplikan Sejarah Perjalanan Hidup, yang kita belajar dari tokoh Alkitab yang membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua. Kehidupan dia yang kita kenal adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Namun riwayat kehidupannya yang dapat kita belajar, yang dapat kita contohi, menjadi bagian dalam kehidupan kita juga. Kita yakin dan percaya sejarah, apakah itu baik dan buruk, suka maupun duka, kegagalan maupun kemenangan, kelemahan maupun kelebihan, semuanya ada proses perjalanan hidup manusia, maupun hidup dari sebuah bangsa atau komunitas. Kita yakin dan percaya bahwa hidup hari ini adalah sejarah esok hari. Untuk itu hidup ini tidak bisa terpisah dari apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semuanya mempunyai kaitan. Dan Kristus Yesus Tuhan kita, Dia adalah pusat dari sejarah itu sendiri. Tanpa Yesus, hidup ini tidak ada artinya. Tanpa Yesus, hidup kita tidak mempunyai arah dan tujuan. Untuk itu, dari kacamata kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti sejarah yang sesungguhnya. Di Suara Pengembalaan minggu yang kedua ini, judul Keputusan Penentu Sejarah. Sekali lagi, judul Suara Pengembalaan hari ini adalah Keputusan Penentu Sejarah. Hidup ini penuh dengan banyak keputusan-keputusan yang kita ambil, yang menentukan sejarah kehidupan kita. Apakah keputusan itu keputusan yang bijak atau tidak bijak? Atau keputusan yang benar atau keputusan yang bodoh? Atau itu keputusan yang sungguh-sungguh berkenan dan mempunyai dampak kekalan? Atau keputusan yang hanya memuaskan sesaat? Keputusan penentu sejarah kita melihat dalam kehidupan kita maupun dan sesama kita. Keputusan yang telah kita ambil maupun yang kita akan ambil hari-hari ini, itu akan menentukan sejarah kita. Untuk itu kita akan perhatikan, pelajari sungguh-sungguh dari beberapa tokoh Alkitab. Keputusan yang diambil menentukan sejarah dalam hidupnya, bahkan dalam bangsanya.
Kita lihat yang pertama, keputusan mengikuti Allah yang benar. Kita akan ambil dari kehidupan Rut. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan baca dari kitab Rut pasal 1. Kita baca ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi konteksnya, Naomi bersama suaminya Elimelek dan bersama kedua putranya. Mereka tinggalkan Bethlehem dan mereka ke tanah Moab. Dan kondisi yang sulit, mereka berangkat dan mereka pergi sebagai orang asing. Kondisinya suaminya meninggal dan tidak menjadi seorang janda. Tertinggal dengan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Dan Mahlon mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa. Yang kedua yaitu Kilion mengambil Rut sebagai istrinya. Dan selama 10 tahun mereka tinggal bersama. Tentunya Moab adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Moab juga adalah suku yang dibenci oleh Tuhan karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Orpa dan Rut adalah orang Moab, dan mereka menjadi menantu dari Naomi. Kita lihat di ayat 5, maaf. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dengan matinya Elimelek dan 10 tahun kemudian, yaitu matinya Mahlon dan Kilion, tinggal 3 janda. Yang satu yaitu Naomi yang sudah berumur, dan kedua menantunya yaitu janda yang masih dikatakan muda. Kita lihat di ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, yaitu anak-anaknya, dan kepadaku. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, karena ada perpisahan, di mana Naomi sebagai orang tua, dia melepaskan, mengizinkan kedua menantunya yang janda untuk kembali ke tempat asalnya. Karena konteks kondisi, dia akan pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, ke tanah Yehuda. Dan dia mengerti bahwa kedua menantunya adalah orang Moab. Tentunya mereka ingin kembali ke tempat asalnya. Dan dia izinkan, dan dia memberikan pesan untuk mereka kembali. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Itu yang dikatakan oleh Orpa dan Rut. Ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan
untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi sebagai seorang ibu mertua, dia merasakan kasihan terhadap menantunya kalau mereka tetap ikut dengan dia yang sudah lanjut usia dan akan kembali ke negeri asalnya. Dia berharap bahwa kedua menantunya, mereka tidak usah ikut dia lagi, karena apa yang dia alami itu sulit. Dan dengan tangan kosong dan kondisi yang merana, dia kembali ke negeri asalnya dan tidak tahu ada kepastian tentang masa depan, harapan nantinya. Dan dia mengharapkan kedua menantunya kembali ke tempat asalnya untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kita lihat kedua respon dari menantu, keputusan yang diambil. Mereka bersama-sama dari asal Moab, suami mereka juga meninggal, dan mereka adalah menantu dari Naomi, dan mereka juga mempunyai kesempatan untuk kembali ke negeri mereka. Mereka menangis dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan pamit. Sementara itu Rut tetap berpaut padanya. Kita lihat keputusan yang diambil oleh Rut adalah penentu sejarah. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Kita lihat alasan mengapa dia berpaut kepada Naomi. Sementara Orpa mengambil keputusannya untuk kembali ke negeri asalnya dan tetap hidup sebagai orang Moab. Dan itu yang dijalankan oleh Orpa. Dan hidupnya tidak kita ketahui lagi apa yang terjadi dengan Orpa. Namun Rut, keputusan yang diambil, keputusan penentu sejarah yang merubah kehidupannya sebagai orang Moab yang percaya kepada Allah Israel yang menyelamatkan. Dan kita lihat penentu sejarah ini, Rut juga dipakai Tuhan menjadi bagian dalam silsilah keturunan dari Daud dan juga keturunan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang menjelma sebagai manusia. Dan kita lihat Rut dalam keputusannya. Kita lihat ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Berarti allahnya bukan satu, tapi para allahnya. Orang Moab, mereka penyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa yang ada. Dan Naomi mengerti hal itu, bahwa Orpa sudah kembali. Dan dia memberikan nasihat kepada Rut, pulanglah, ikuti iparmu itu. Dan kita garis bawahi keputusan penentu sejarah, keputusan Rut, keputusan untuk mengikuti Allah Israel. Lihat di ayat 16 sebagai dibawahi sebagai ayat kunci dalam keputusan Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Luar biasa. Keputusan penentu sejarah. Poin yang pertama dari kehidupan Rut. Keputusan mengikuti Allah Israel. Dia seorang Moab, tapi selama 10 tahun dia sebagai menantu dari Naomi. Tentunya dia mendengar kesaksian, cerita, dan banyak hal bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Allah Israel, Allah penyelamat. Dan betapa hebatnya, kuasanya, kasihnya. Dia membawa umat Tuhan
umat Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka melewati padang gurun, dan Tuhan pelihara mereka sejauh 10 tahun kurang lebih. Ruth sebagai menantu dari Naomi, dia banyak mendengar dan dia banyak dari iman seseorang. Dia mendengar kesaksian perbuatan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, ajaran-ajaran yang disampaikan. Timbul iman dari Ruth kepada Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, hari ini adalah keputusan untuk mengikuti Allah yang benar, Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat Penyelamat kita. Dahulu, banyak di antara kita, termasuk saya, bukan orang percaya, bukan pengikut dari Allah Israel. Kita bukan orang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Kita penyembah berhala, kita ikuti Allah kita yang dahulu. Namun hari ini kita mendengar firman Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang menjelma sebagai manusia. Barang siapa yang percaya pada namanya, dia diselamatkan, dia memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Kita lihat keputusan Ruth mengikuti Allah Israel. Ini adalah keputusan penentu sejarah. Orang yang mendengar Injil, kabar Injil keselamatan dari channel YouTube, kesaksian sesama tetangga, keluarga kita yang sudah terima Yesus, bahkan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan melawat kita bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Maka inilah keputusan untuk mengikut Dia. Orang yang mengikut Yesus itu adalah keputusan yang tidak bisa diambil oleh si jahat. Orang yang mengambil keputusan mengikut Yesus sepenuhnya, dia tidak akan berbalik ke belakang. Sekalipun di belakang adalah Mesir, kehidupan yang begitu luar biasa. Namun hidup di dalam menggambarkan Mesir, menggambarkan kehidupan kita di masa lalu kita dalam perbudakan dosa. Namun kita sudah dibebaskan, diselamatkan. Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita. Keputusan yang diambil oleh Ruth adalah keputusan penentu sejarah, yaitu keputusan mengikuti Allah Israel. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang baru pertama kali, yang mungkin saja bukan orang percaya, tapi kesempatan ini tidak ada namanya kebetulan. Apabila engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau meresponi keputusan untuk mengikuti Yesus, maka Tuhan akan buka jalan, akan menyatakan kuasa-Nya, maupun menempatkan engkau di komunitas orang percaya, maupun bahkan bisa menghubungi channel YouTube ini. Dengan senang hati, saya sebagai hamba Tuhan senang untuk membimbing, mengarahkan, supaya saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sebagai pengikut Yesus, pengikut Allah yang benar. Kita lihat di mana Ruth, dia katakan pada Naomi, jangan desak aku, jangan suruh aku pulang, tidak mengikut engkau, karena kemana engkau pergi, di situ aku juga mau pergi. Kemana kau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Luar biasa. Ayat 17 kita lanjut. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kita lihat kondisi Naomi adalah janda yang sudah berumur, dan bukan janda yang kaya, janda yang miskin. Dengan kondisi yang sudah sepertinya putus harapan, dia akan kembali ke negeri asalnya. Namun Ruth bukan melihat dari sosok, yaitu wanita yang sudah berumur, melihat seorang ibu mertua yang sudah tidak berdaya. Namun dia melihat Allah dari Naomi, itu yang dia ikut. Kita lihat selama 10 tahun dia bergaul sebagai seorang menantu. Hubungan dia dengan Naomi tentunya bukan hanya sekedar hubungan ibu mertua dengan menantu, tetapi saya percaya Naomi dengan kesempatan yang ada bersaksi tentang
Allahnya, yaitu Allah Israel. Begitu pula kita yang mendengarkan kesaksian tentang keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus. Inilah waktunya kita ambil keputusan. Keputusan ini adalah keputusan penentu sejarah hidup kita. Di ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saya menghimbau saudara melanjutkan membaca seluruh pasal ini sampai selesai di pasal 2, 3, dan 4, sehingga dapat mendapat gambaran bagaimana kehidupan Rut, keputusan yang diambil menentukan kehidupan dia di hari-hari kemudian. Kita lihat bagaimana Tuhan mempertemukan dia dengan Boas, yaitu saudara dari Naomi. Dalam perjalanannya tidak mudah. Dia seorang wanita, seorang janda, bahkan dia dari bangsa asing, dari Moab yang dibenci oleh Tuhan. Dan dia datang bersama Naomi ada di tanah Yehuda. Dalam perjalanannya tidak mudah, namun Allah Israel itu pembela dari Rut. Luar biasa. Kita pelajari kehidupan keputusannya. Kita masuk di poin yang kedua, keputusan penentu sejarah. Yang kedua, keputusan untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Kita akan lihat dari tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Kehidupan Yusuf, banyak hal yang bisa kita baca dari Kejadian 37, 38, 39, dan seterusnya. Dia adalah anak yang lahir di masa tua dari ayahnya, yaitu Yakub. Yusuf diberikan jubah yang begitu indah pada masa mudanya, dan itu juga membuat saudara-saudaranya menjadi iri dan membuang dia ke sumur, dan akhirnya dijual ke Mesir. Dan perjalanannya begitu banyak liku-liku dan banyak lembah-lembah yang dia lewati. Dia difitnah, dilupakan, ditinggalkan, namun Tuhan yang mengangkat dia, karena Tuhan menyertai dia. Kita lihat dari kehidupan Yusuf, keputusan penentu sejarah. Poin yang kedua, keputusan hidup benar dan takut akan Tuhan. Inilah kita akan pelajari dari kehidupan Yusuf. Kita lihat poin di mana ketika dia ada di rumah Potifar, dia dipercayakan untuk mengurus semua urusan-urusan yang ada. Kalau dia sampai dipercayakan itu, karena integritasnya sangat luar biasa. Dia dipercayakan untuk mengawasi, untuk mengatur semua yang ada di rumahnya, kecuali yaitu istrinya. Kita lihat di Kejadian pasal 39 ayat 8, di mana konteks Yusuf digoda oleh istri Potifar, di mana Yusuf punya perawakan, elok rupanya, dan sebagainya. Dan istri Potifar, yaitu memang bukan orang Israel, bukan orang percaya, dan dengan keinginan nafsunya, dia mengingini Yusuf, padahal dia adalah seorang istri dari majikannya Yusuf. Kita lihat di ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Semuanya diserahkan kepada Yusuf untuk mengatur, kecuali yaitu istrinya Potifar, majikannya. Namun istrinya Potifar, yaitu kedagingan, nafsu, keinginan yang tidak benar. Dan Yusuf sebagai pegawai dari Potifar, dan yang dipercayakan kuasa atas rumah itu. Kita lihat keputusan yang diambil oleh Yusuf. Pasal 39 dan 9b. Tolong digarisbawahi ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekali lagi saya bacakan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah, keputusan Yusuf untuk hidup benar, takut akan Tuhan, ini adalah penentu sejarah. Di mana sekalipun dalam konteks itu istri Potifar memfitnah Yusuf. Bahkan Potifar ketika kembali ke rumah, dia mendengar, lebih mempercayai istrinya yang memfitnah, dan akhirnya Yusuf dipenjarakan atas dasar fitnahan dari istri Potifar. Kita lihat dari Yusuf, kehidupannya difitnah, dia digoda, namun dia berani ambil keputusan hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa baca dari kehidupan Yusuf ini, hidup benar dan takut akan Tuhan dalam perjalanan dia. Dia adalah keputusan penentu sejarah dan melewat kehidupannya. Kita akan lihat di Kejadian pasal 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4, lalu kata Yusuf pada saudara-saudara itu, "Marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa, ya. Apa yang dimaksudkan dirancangkan yang tidak baik oleh saudaranya. Ternyata Yusuf mengambil sebuah sikap. Allah mengatur sedemikian sehingga Yusuf dapat menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan kelaparan, yaitu keluarganya. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Kelaparan panjang. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita lihat betapa indahnya kehidupan Yusuf tetap mau menjadi berkat. Dia mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, bukan dia menghukumnya, tapi dia ingin menjadi berkat. Padahal mereka, pada awalnya mereka adalah menjual Yusuf. Namun di saat-saat seperti sekarang ini, Yusuf yang sudah diangkat menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Tuhan pakai dia untuk mencukupi, untuk memelihara, yaitu bangsa-bangsa yang datang karena kelaparan. Untuk itu saudara, keputusan yang kita ambil hari ini, sekiranya keputusan penentu sejarah. Kita mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Seperti tokoh Alkitab yang kita belajar di poin kedua, yaitu Yusuf. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga, keputusan meresponi panggilan khusus dari Tuhan. Kita lihat dari kehidupan tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, yaitu Maria. Di mana Maria dilawat oleh malaikat Tuhan untuk membawa kabar bahwa ia akan menjadi ibu dari yang rahimnya akan lahir, yaitu bayi Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita lihat Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret
ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini bukan berarti bahwa kehidupan kita akan tenang-tenang saja, kehidupan kita semuanya mulus. Tidak. Kita akan lihat Maria akan menghadapi tantangan resiko, dirajam, tantangan resiko, dia akan dicela, dan banyak hal lagi akan terjadi. Namun kita akan lihat proses ini, keputusan yang diambil oleh Maria. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita lihat perjumpaan di mana Tuhan memakai malaikat untuk membawa kabar pesan ini kepada Maria, bahwa dia akan mengandung, di mana oleh kuasa Roh Kudus, dan dia akan melahirkan, yaitu bayi Yesus, yaitu anak Allah yang Maha Tinggi. Bayangkan ketika ada perjumpaan seperti ini yang terjadi pada seseorang, tentunya kaget, takut, khawatir, banyak hal. Mana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Kita begitu pula respon dari Maria awalnya. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kita lihat dalam percakapan, Maria juga mengungkapkan bagaimana bisa terjadi, karena kondisinya dia masih tunangan, belum sebagai suami dan istri. Dengan konteks seperti itu, malaikat menjawab, Roh Kudus turun atasnya. Karena Roh Kudus yang bekerja, kuasa Allah Maha Tinggi yang menaungi, maka anak itu dilahirkan adalah anak kudus, anak Allah. Maria mendapatkan tugas, panggilan ini dari Tuhan. Dan ini tidaklah mudah. Tuhan memberikan juga tugas panggilan kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Untuk konteks Maria, rahim yang dipakai untuk melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Dalam hidup kita di zaman modern, mungkin bukan rahim, mungkin ada hal-hal lain yang Tuhan akan pakai. Kehidupan kita untuk membawa, yaitu keselamatan, membawa kabar baik, untuk membawa kemuliaan Tuhan bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Kita lihat keputusan yang diambil oleh Maria untuk meresponi panggilan khusus dari Tuhan. Kita lihat di ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi kita baca di ayat kunci ini, keputusan yang diambil oleh Maria. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Keputusan penentu sejarah. Maria, keputusan yang diambil untuk meresponi panggilan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan, bukan karena posisi kedudukan,
jabatan gerejawi, bukan. Tapi dia mengerti hidupnya adalah seorang hamba Tuhan menurut perkataan Tuhan. Itu yang dia mau. Bagaimana yang saudara sekalian? Mungkin bukan jabatan seorang pendeta, bukan jabatan gerejawi, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan yang mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dunia sekuler, Tuhan memakai saudara untuk menjadi garam, menjadi terang, membawa kesaksian nyata Kristus dalam hidup saudara. Saudara adalah hamba Tuhan. Responi panggilan Tuhan di dunia usaha, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di lingkungan di mana engkau berada, di mana engkau ditempatkan Tuhan. Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Sadarilah keputusan saudara hari ini untuk mentaati, meresponi panggilan Tuhan itu, sehingga engkau tidak akan sia-siakan. Hidup ini, selama kita ada, kita ukir sejarah hidup ini. Dengan ketaatan, keputusan yang diambil dalam meresponi panggilan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di poin yang keempat, keputusan penentu sejarah. Kita akan lihat dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf, yaitu suami dari Maria. Keputusan untuk mendukung, menopang panggilan Tuhan dari sesama kita. Untuk konteks ini, Yusuf, dia mendukung panggilan Tuhan dalam hidup Maria. Dia seorang suami, sekalipun bayi Yesus lahir bukan karena hasil hubungan seorang suami dan istri, tapi oleh karya Roh Kudus yang menaungi rahim dari Maria. Namun Yusuf, dia dipilih Tuhan, dan dia juga mau mendukung apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup istrinya. Kita lihat di Matius pasal 1 ayat 18. Ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus dari tokoh yaitu Yusuf. Kita akan belajar. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Poin yang terakhir ini, Tuhan mempunyai panggilan khusus bagi mungkin istri kita, suami kita, anak kita, mungkin ada seseorang dalam hidup kita yang Tuhan pilih untuk mengemban sebuah panggilan khusus itu. Bagaimana dengan kita? Apa kita mengambil keputusan penentu sejarah? Mungkin kita bukan peran utama yang melaksanakan panggilan khusus itu, tapi Tuhan memakai kita seperti Yusuf untuk mendukung, untuk menopang seseorang yang dekat dengan kita ataupun sesama kita yang Tuhan pakai untuk menggenapi panggilan khusus tersebut.
Kita mungkin bukan Maria yang melahirkan bayi Yesus, tapi kita adalah seperti Yusuf yang mengambil keputusan untuk mengambil Maria dengan kondisi hamil, yaitu oleh kuasa Roh Kudus. Dia mengambil keputusan untuk menopang, mendukung rencana Tuhan digenapi. Bagaimana saudara? Di dalam kehidupan ini, mungkin ada orang-orang yang Tuhan memberikan panggilan khusus dalam hidup mereka, di mana Tuhan memanggil kita untuk menopangnya. Kita mengambil sikap seperti Yusuf, keputusan menopang, mendukung rencana Tuhan digenapi dalam panggilan khusus seseorang. Mari saudara, bila 4 poin ini kita renungkan sungguh-sungguh, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan penentu sejarah dalam keluarga kita, hidup kita pribadi maupun bangsa ini. Mari saudara terkasih, inilah waktunya kita tidak nanti-nantikan sejarah di hari esok, tapi hari ini adalah hari keputusan penentu sejarah. Poin yang pertama, seperti Rut, keputusan mengikuti Allah yang benar, Allah Israel. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah keputusan penentu sejarah dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, keputusan untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Karena setiap hari kita akan dihadapi untuk benar-benar hidup sesuai firman Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu takut berbuat dosa, takut menyakitkan hati Bapa di surga. Kita temukan semua di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar setiap waktu kita beribadah ataupun membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, keputusan penentu sejarah. Kita lihat dari kehidupan Maria, keputusannya meresponi panggilan Tuhan, sekalipun dia mengalami resiko, ancaman, dibunuh, dicela, dirajam dengan batu. Karena dia seorang wanita muda yang hamil, bukan karena hubungan suami dan istri, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya. Poin yang keempat, seringkali kita juga akan dihadapkan keputusan untuk mendukung, menopang sesama kita yang mendapat panggilan khusus itu. Mari, biarlah kita mendukung sepenuh hati. Seperti Yusuf, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Karena dia mendapat perlawatan dari Tuhan. Assurance maupun konfirmasi bahwa istri yang diambil ini adalah dia mengemban sebuah panggilan Tuhan untuk melahirkan Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga keputusan kami hari ini adalah keputusan penentu sejarah untuk hari esok, untuk keluarga kami, bahkan pribadi kami, bahkan bangsa, keselamatan keluarga dan keselamatan dari jiwa-jiwa. Urapi kami Bapa, sehingga keputusan yang kami ambil sungguh-sungguh adalah keputusan penentu sejarah. Materaikan firman-Mu. Saat ini saya akan doakan bagi saudara, khususnya yang mengalami maupun isoman karena COVID, maupun yang sedang di rumah sakit, yang masih bisa menonton YouTube ini, channel ini. Saya akan doakan khusus. Biarlah tumpangan tangan ya atas tubuhnya sendiri ya, atau mungkin taruh di dada boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan, hamba-Mu ucapkan sembuh dari COVID, pulihkan bagi mereka yang sedang isoman di dalam nama Yesus. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau waktu ini bukan waktunya, Tuhan akan panggil engkau pulang. Tuhan sembuhkan engkau saat ini juga di dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan seseorang. Hidup mati di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Pelihara hati
pikiran mereka, sehingga imun tubuh mereka naik dan mereka keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari juga kita akan doakan buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mungkin karena COVID meninggal, ataupun juga oleh hal-hal lain meninggal. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk penghiburan Roh Kudus yang sempurna, menjumpai, menguatkan saudara yang sedang berduka. Jangan kecil hati, jangan takut, sebab Allah menyertai engkau. Engkau dan keluargamu tidak pernah ditinggalkan. Keluargamu yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, dia ada bersama Bapa di surga. Engkau yang masih ada di bumi ini, terus hidup di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan baik dan dia mempunyai rancangan yang baik dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, kami doakan buat semua jiwa-jiwa maupun juga yang saat ini mengalami goncangan iman. Kuatkan teguhan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Maupun juga yang mengalami kesulitan ekonomi. Bapa, Engkau yang mempunyai tingkap-tingkap langit, Engkau yang sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu. Engkau katakan, ujilah aku apabila Engkau yang mau mentaati melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, selalu ada bagi anak-anak-Mu. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.